Ya, berikutnya kemudian kita pakai model yang ketiga. Model perhitungan waktu sholat yang ketiga ini nanti berlaku untuk waktu sholat asar. Nah, waktu sholat asar ini paling berbeda di antara waktu sholat yang lain. Kenapa? Kalau waktu sholat yang lain tadi ketinggian mataharinya kan sudah ditentukan. Kalau waktu sholat asar ini kita perlu cari terlebih dahulu nilai ketinggian mataharinya. Dan ketinggian mataharinya setiap hari juga akan berbeda. Kenapa berbeda? Ingat tadi saya katakan secara fikih waktu sholat asar itu masuk ketika panjang bayangan benda itu sama dengan panjang benda itu ditambah panjang bayangan saat istiwa atau kulminasi. Pertanyaan saya, panjang bayangan saat istiwa itu sama enggak setiap hari? Beda. Kadang di satu tempat ini kadang tanpa bayangan gitu kan saat istiwa, kadang nanti bayangannya pendek, kadang panjang dan seterusnya. Artinya nanti panjang bayangan saat asar pun juga beda. Taruh tadi saya kasih contoh panjang tongkatnya misal 20 cm, bayangannya ketika istiwa 2 cm, nanti asar panjang bayangannya 22 cm. Besok ketika istiwa panjang bayangannya bisa saja 3 cm, 4 cm, 5 cm, sehingga panjang bayangan saat asarnya bisa 23, 24, 25 dan seterusnya. Artinya ketinggian matahari saat asar pun juga beda-beda. Karena panjangnya bayangan itu tergantung ketinggian matahari. Artinya tinggi matahari pun juga berbeda-beda saat waktu asar. Maka dari itu di sini untuk menentukan ketinggian matahari waktu asar, pertama untuk asar pertama dicari dulu ZM. ZM itu jarak zenit matahari. ZM itu jarak zenit matahari. Ibarat kita di sini kita berdirikan tongkat di sini, yang namanya zenit itu pas paling atasnya. Titik atasnya namanya zenit. Kalau paling bawah namanya nadir. Titik nadir, titik paling bawah, titik zenit paling atas, pas di atasnya. Ketika istiwa atau kulminasi, matahari ini bisa saja nggak pas di zenit, karena posisi matahari kadang sesuai pas kadang nilai deklinasinya sama dengan lintang tempatnya, kadang enggak. Ketika nilai deklinasinya enggak sama dengan lintang tempatnya, maka pada waktu itu saat matahari berputar, gerak semu harian matahari itu berada di titik paling atas atau kulminasi, titik paling atas dari pergerakan hariannya, berada di ketinggian yang paling tinggi atau ghayatul irtifa, itu matahari belum tentu berada di pas atas tempat kita, belum tentu. Kadang geser ke utara, kadang geser ke selatan. Artinya dari sini misal ini utara sini, ini selatan sini, kadang matahari pas di utara sini, kadang di selatan sini. Ini rutenya seperti ini, semisal rute gerak hariannya matahari seperti ini, semisal. Di titik paling atasnya atau ghayatul irtifanya kadang sebelah utara, kadang ghayatul irtifanya sebelah selatan ini. Artinya saat ghayatul irtifa atau saat kulminasi, saat istiwa itu nanti akan muncul bayangan ini. Nah, seperti ini. Jarak antara posisi matahari di kulminasi dengan zenit ini, jarak dari sini ke sini, itulah yang dimaksud dengan jarak zenit matahari. Matahari di sini, ZM ini jarak zenit matahari. Untuk mencari nilai zenit matahari, kita bisa pakai rumus nilai absolut dari pengurangan deklinasi matahari dengan lintang tempat. Kita di sini ini kan berarti di lintang tempat kita, atau kita di sini ini lintang tempat. Ini kemiringan ini adalah nilai deklinasi matahari. Nah, gitu. Jarak sini ke sini kan berarti deklinasi matahari dikurangi lintang tempat. Nilai absolutnya berapa? Nah, paham ya? Nah, itu. Dalam contoh ini, nilai zenit mataharinya berapa berarti? Nilai absolut dari min 5 derajat, 35 menit, 4 detik, dikurangi lintang tempat. Lintang tempatnya min 7 derajat, 0 menit,
33,92 detik. Berapa hasilnya? Berapa? Berapa? 1 derajat 55 25 menit 29,92 detik. Ketemu, Fik? Ketemu? Satu derajat 25 menit 29,92. Paham ya? Ini nilai jarak zenit mataharinya. Ini deklinasinya ini min 5, lintang tempatnya min 7. Nah, kurang lebih kan gitu. Berarti nanti ini jaraknya kan nggak lebih dari 2 kan? Nah, ini udah benar. Paham ya logikanya ini ya? Penggambaran ini maksud dari zenit matahari itu kan ini. Jarak zenit matahari itu. Udah, ini udah bisa dipaham ya jarak zenit matahari. Kemudian berikutnya, untuk mengetahui tinggi matahari saat asar, itu kita pakai rumus kotan H sama dengan tan ZM tambah 1. Jadi rumus tinggi matahari saat asar kotan H ini tinggi matahari saat asar sama dengan tan ZM, ZM-nya ini tambah 1. Contoh ini semisal tan ZM-nya 1 derajat 25 menit 29,92 detik ditambah 1. Silahkan coba dihitung pakai kalkulator boleh, pakai Excel boleh. Cara ngitung mencetnya di kalkulator, ini kan kotan sebelum sama dengan, maka shift tan kurung buka. Nah, karena ini kotan nanti belakangnya kasih X min 1. Shift tan kurung buka, tan ini tambah 1 kurung tutup belakangnya X min 1. Berapa hasilnya? 44 derajat. Coba lihat jam berapa sekarang? 11.53 ya? Nah, sama gitu kan. Ini tadi terkait waktu sholat duhur kita. Sama jam 11.53. Artinya dia adanya benar. Kalau salah ya dia adanya yang nggak sesuai gitu kan. Ya, kita udah sesuai teori, kita udah sesuai ilmu gitu kan. Nah, ini jam 11.53 bareng dengan azan, sesuai dengan hitungan waktu sholat duhur kita. Udah kembali ke sini tadi, tinggi mataharinya berapa? 44 derajat 27 menit 33,41 detik. Berapa Mas Faru? Berapa? Enggak ngitung. Oh, coba saya lihat punya FX. Mas Faru berapa? 44 derajat 17 menit 46,16. Coba lihat.
Ini tan 1 derajat. Oh, lah ini yang punya Vicky, ini punya Vicky. Iya. Ini 5 menit toh, ini 25 menit. Yang benar Mbak Fahro. Kita tambah ini 5 menit. 1 derajat padahal kan 25. Kita coba 44 derajat 17 menit 46,16. Nah, tak pikir dua kalkulator bisa beda. Sampai tak foto bareng. Ya ini 44 derajat, yang benar 44 derajat 17 menit 46,16. Nah, ini nilai tinggi matahari saat asar untuk hari ini. Prinsipnya orang kalau ngitung tinggi matahari saat asar itu nggak boleh lebih dari 45. Kalau hasil ngitungnya kalau lebih dari 45 itu pasti salah. Logikanya nggak masuk. Jadi kok sampean tak suruh ngitung tinggi mataharinya berapa asar? 46. Aku nggak usah mikir salah itu gitu. Logikanya nggak masuk gitu. Kenapa logikanya nggak masuk? Ini saya jelaskan. Ini bisa saya hapus ya gambar ini ya. Kembali ke tadi bahwa waktu asar itu adalah saat bayangan suatu benda panjangnya sama dengan panjang benda itu ditambah panjang bayangan saat istiwa. Anggap saja benda ini tingginya 20 cm tadi ya. Ini 20 cm. Kalau panjang bayangannya semisal 2 cm seperti ini sudut yang terbentuk kan besar. Sudut inilah yang terbentuk kan besar. Besar mana sudutnya antara panjang bayangannya 2 cm atau panjang bayangannya 20 cm. Ini misal sini, ini misal 20 cm di sini. Ini saya kasih kode A, ini B. Sudutnya besar A atau B? Besar A. Paham ya? Saya punya tongkat, saya berdirikan di sini, muncul bayangan 2 cm segini misal. Bentuk sudut kan? Ini. Kemudian bayangannya memanjang lagi bentuk sudut seperti ini. Nah, teruskan ini A, ini B. Sudut A dan B besar sudut A. Ketika panjang tongkat 20 misal, kemudian panjang bayangan semisal kok 20 juga, panjang bayangan semisal 20, nanti sudut yang terbentuk ini kan nanti jadinya segitiga siku-siku sama sisi, ya kan? Segitiga siku-siku, sisi ini sama dengan sisi ini. Dalam kondisi seperti ini, nanti sudut B ini nilainya berapa derajat? 45 derajat. Karena rumus perhitungan sudut dalam segitiga itu pasti nanti kalau di total jumlah sudutnya itu 180. Padahal ini bentuk siku-siku, berarti sini sudah 90. Kalau keduanya kemudian sama kaki, ini 20 cm, panjang bayangannya 20 cm. Ini nanti sudutnya dengan ini pasti sama, kan gitu. Berarti berapa sudutnya ini? 45, 45. Padahal waktu sholat asar itu mulai ketika panjang bayangan suatu benda sama dengan panjang benda itu plus panjang bayangan saat duhur, saat istiwa. Artinya ini nanti masih ke sini lagi. Artinya apa? Sudutnya nggak mungkin kalau 45. Sudutnya pasti kurang dari 45. Tambah besar apa tambah kecil? Kalau ke sini lagi tambah kecil. Nanti disinilah ini C. C itulah panjang bayangan saat asar itu. Paham ya?
Paham ya? Jadi nggak mungkin tinggi matahari saat perhitungan asar itu dengan landasan fikih tadi itu, ketinggian matahari asar tuh kok lebih dari 45 itu nggak mungkin. Karena apa? Lawang anggap saja, taruhlah semisal bayangan benda itu panjangnya sama dengan tinggi benda, itu sudutnya atau ketinggian mataharinya itu sudah 45. Padahal ini masih ketambahan panjang bayangan saat istiwa, maka nanti pasti kurang dari 45. Ketika panjang bayangan sama dengan panjang bendanya saja, itu sudutnya udah 45. Apalagi panjang bayangannya nambah, pasti nanti sudutnya atau ketinggian mataharinya kurang dari 45. Artinya kalau orang hitung tinggi asar kalau lebih dari 45 pasti salah. Kalau 45 Pak, 45 itu ada kemungkinan benar ketika jarak zenit mataharinya 0. Artinya ketika hari tanpa bayangan, saat istiwa itu tidak ada jarak antara zenit dan matahari. Jarak zenit mataharinya 0. Kalau jarak zenit mataharinya 0, ini kan nanti hasilnya 45. Silahkan dihitung aja. Kotan H sama dengan tan 0 tambah 1. Nanti hasilnya 5. Silahkan hitung. Shiftan kurung buka tan 0 tambah 1 kurung tutup X min 1. Kurung buka tan 0 tambah 1 kurung tutup X min 1. Berapa Fik? 45. Kalau tinggi asar 45 derajat itu masih mungkin asal saat itu jarak zenit mataharinya itu 0. Atau saat kulminasi itu tidak ada bayangan, saat momentum hari tanpa bayangan itu masih ada kemungkinan tinggi matahari saat asarnya 45 derajat. Tapi kalau lebih dari itu udah nggak bisa. Paham ya? Nah, ini ilmu nih ngoreksi cacah ujian tuh kayak gitu. Oh, sana ngitung pakai kalkulator, pakai Excel, kita pakai nalar udah selesai gitu kan. Ya orang ngitung ya guys, hasilnya kok gini, salah ini. Paham ya? Jadi ini untuk perhitungan asar. Jadi tadi ada 3 model. Pertama itu untuk perhitungan maghrib, isya dan seterusnya. Modelnya seperti ini, tinggi mataharinya sudah diketahui gitu kan. Kedua kayak zuhur lebih sederhana. Kemudian 3 model asar. Model perhitungan asar, kita harus mencari nilai tinggi mataharinya dulu. Cara mengetahui tinggi mataharinya, dicari dulu jarak zenit mataharinya, yakni nilai absolut dari dignasi matahari kurangi lintang tempat. Kemudian cari tinggi mataharinya dengan rumus kotan tinggi matahari sama dengan tan zenit matahari tambah 1. Kalau sudah ketemu tinggi mataharinya, maka langkah berikutnya bisa kita lanjutkan seperti langkah kedua sampai kelima ini. Langkahnya sama. Kalau sudah ketemu tinggi mataharinya, cari nilai sudut waktunya dengan rumus cos sudut waktu sama dengan sin tinggi matahari bagi cosnya tempat bagi cos dignasi kurangi tan tempat kali tan dignasi. Cari waktu hakikinya dengan rumus 12 tambah T bagi 15. Waktu daerahnya dengan rumus waktu hakiki kurangi equation of time kurangi busur tempat kurangi busur daerah bagi 15. Cari waktu sholatnya dengan waktu daerah tadi ditambah ihtiyatnya 2 menit. Udah ketemulah waktu sholat asar. Bisa dipahami ya? Nah, bedanya cuma di awalnya ini saja. Ini silahkan dipraktekkan, silahkan dikerjakan.